Halo, saya Wedi. Banyak orang percaya bahwa keluarga adalah takdir yang sama sekali tidak bisa kita pilih. Kita hanya lahir, membuka mata, dan mendapati diri kita sudah berada di tengah orang-orang tertentu dengan sifat dan luka mereka masing-masing. Karena itu, ketika keluarga kita terasa berat, pertanyaan yang muncul di dalam hati biasanya sama. Mengapa saya lahir di keluarga ini? Mungkin kita dibedakan dengan saudara kita sendiri, dan tanpa pernah dikatakan secara terbuka, kita tahu persis siapa yang paling disayang di rumah itu. Mungkin orang tua kita tidak pernah merasa salah, sehingga kita yang selalu harus mengalah, walaupun kita yang disakiti. Atau mungkin setiap kali kita berbeda pendapat, yang keluar adalah pertanyaan, kamu bisa hidup sampai sekarang karena siapa? Dan biasanya kita hanya diberi 3 jawaban oleh orang-orang di sekitar kita. Terima saja, sabar saja, dan maafkan saja, karena bagaimanapun mereka orang tua kita. Ketiga jawaban itu tidak salah. Akan tetapi, ketiganya berasal dari satu anggapan yang sama, yaitu bahwa kita hanya korban yang tidak ikut menentukan apapun. Padahal, sesungguhnya, kita sendiri yang ikut memilih keluarga ini sebelum kita lahir. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Ada satu ajaran bernama Law of One yang berisi kumpulan tanya jawab tentang jiwa dan alam semesta dan direkam sejak tahun 80-an. Yang memberikan jawaban di dalamnya disebut Ra. Ra menjelaskan bahwa jiwa atau soul yang sudah cukup berkembang tidak lagi lahir secara acak, melainkan ikut menentukan sendiri kemana ia akan lahir. Ia pernah ditanya secara langsung, apakah jiwa seperti itu yang memilih orang tuanya? Jawabannya hanya satu kata, benar. Ra juga menyebutkan bahwa saat ini, kira-kira 54% jiwa yang lahir ke bumi sudah menentukan sendiri pilihannya sebelum mereka dilahirkan. Dan yang dipilih sebetulnya bukan hanya orang tuanya, melainkan juga pelajaran apa yang akan dihadapi, serta siapa saja yang akan ditemui sepanjang kehidupan itu. Semua itu disusun sebelum jiwa tersebut melewati proses lupa, sehingga setelah lahir kita tidak lagi mengingat bahwa kita pernah memilih. Bahkan disebutkan bahwa ada perjanjian yang dibuat sebelum kelahiran. Dan yang pertama kali disebut adalah perjanjian dengan orang tua serta saudara kandung kita sendiri. Saya pernah membahas perjalanan jiwa sebelum dan sesudah kehidupan di video saya yang berjudul Apa yang terjadi saat kamu mati. Kalau memang jiwa bisa memilih, mengapa ada jiwa yang memilih keluarga yang begitu berat? Ra menjelaskan bahwa yang dipilih sebelum kelahiran itu adalah orangnya, bukan kejadiannya, dan yang dilatih adalah memberi, bukan menerima. Jadi sebelum lahir, kita sesungguhnya tidak sedang memilih daftar musibah yang akan menimpa kita, melainkan sedang memilih akan tinggal bersama siapa. Ra memberikan satu contoh. Ada jiwa yang membuat perjanjian dengan calon orang tua dan saudaranya, supaya ia mendapatkan keadaan yang membuatnya belajar satu hal, yaitu tetap menyayangi walaupun tidak dibalas. Kalau seseorang ingin belajar menyayangi tanpa mengharapkan balasan, di keluarga seperti apa pelajaran itu bisa benar-benar terjadi? Di keluarga yang hangat, kita memberi dan langsung dibalas, sehingga kita tidak pernah benar-benar tahu apakah kita menyayangi karena tulus atau karena senang dibalas. Pelajaran itu hanya bisa diuji di tempat yang tidak membalas. Sekarang ada satu hal yang harus saya jelaskan supaya tidak disalahpahami. Kalau memang kita sendiri yang memilih keluarga ini, apakah berarti kita pantas diperlakukan seperti itu? Tidak, dan ini bukan pendapat saya, melainkan ditegaskan langsung di dalam ajarannya sendiri. Karma atau hukum sebab akibat
di sini bukanlah hukuman dari Tuhan. Karma hanyalah sebab dan akibat yang berjalan dengan sendirinya, sama seperti hukum alam yang lain. Apa yang sudah kita mulai akan terus berjalan sampai ada yang menghentikannya. Karma bukan denda yang harus kita bayar dan bukan pembalasan atas kesalahan kita. Karma adalah mekanisme alam semesta untuk mengarahkan kita kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Ra bahkan melarang ajaran ini dipakai untuk dua hal, yaitu untuk menganggap enteng penderitaan orang lain dan untuk menyalahkan korban. Contoh yang diberikan sangat sederhana. Kalau ada orang yang sedang kelaparan di depan kita, yang benar bukanlah menjelaskan pelajaran jiwanya, melainkan memberi dia makan. Ra juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas atau free will untuk memilih jalannya sendiri, dan mengganggu kehendak bebas orang lain merupakan kesalahan yang paling mendasar. Orang yang memilih menyakiti sudah menentukan pilihannya sendiri, sehingga akibatnya tetap dia yang menanggung. Jadi kedua hal ini benar bersamaan. Kita ikut menyiapkan tempat kita belajar, dan orang yang menyakiti kita tetap bersalah atas pilihannya sendiri. Saya pernah membahas mengapa orang-orang yang menyakiti kita terus berdatangan di video saya yang berjudul "Kenapa Kamu Selalu Bertemu Orang Yang Menyakitimu?". Perlu diingat bahwa rencana yang disusun sebelum kelahiran tidak selalu berjalan mulus. Ra menjelaskan bahwa kelemahan dari kebebasan memilih ini adalah ada jiwa yang mengambil terlalu banyak sekaligus karena ingin belajar begitu banyak hal dalam satu kehidupan, sampai akhirnya beratnya pengalaman itu justru membuat jiwa tersebut kewalahan. Jadi kalau hidup kita terasa terlalu berat, itu bukan berarti kita lemah. Bisa jadi kita memang mengambil bagian yang berat. Rencana itu disusun oleh diri kita yang masih mengingat semuanya. Sedangkan yang menjalaninya sekarang adalah diri kita yang sudah lupa dengan tubuh manusia yang bisa lelah dan mempunyai batas. Bila seorang murid memilih sendiri jurusan yang paling sulit, apakah kita akan mengatakan bahwa ia sedang dihukum ketika ia merasa kewalahan? Tentu tidak. Karena itu meminta tolong dan beristirahat bukanlah pelanggaran terhadap rencana apapun. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan dengan pemahaman ini. Yang pertama, mengganti pertanyaannya. Berhenti bertanya mengapa saya mendapatkan keluarga ini, dan mulai bertanya kemampuan apa yang tumbuh di dalam diri saya justru karena keadaan ini. Anak yang selalu harus mengalah biasanya tumbuh menjadi orang yang sangat peka membaca perasaan orang lain. Anak yang jarang dianggap biasanya tumbuh menjadi orang yang kuat, berjalan sendiri tanpa perlu diakui. Semua itu bukan pemberian mereka, melainkan sesuatu yang kita bangun sendiri. Yang kedua, memisahkan memaafkan dari mendekat. Memaafkan berarti kita berhenti menggendong beban itu setiap hari. Dan itu tidak berarti kita wajib duduk semeja lagi dengan orang yang sama. Yang ketiga, menjaga jarak tanpa merasa bersalah. Bila hubungan itu masih merusak, menjauh bukan berarti kita gagal menjalani pelajaran apapun. Yang keempat, memutus rantainya di diri kita. Bila ada kebiasaan buruk yang turun dari kakek kepada ayah lalu kepada kita bisa bisa orang yang berhenti mewariskannya. Dan menurut penjelasan tadi, mungkin justru itulah alasan kita ditempatkan di keluarga tersebut. Jadi bila sampai sekarang kita masih menyimpan pertanyaan mengapa saya lahir di keluarga ini, jawabannya sesungguhnya bukan karena kita sedang dihukum oleh Tuhan. Kita sedang berada di tempat yang paling tepat untuk mempelajari satu hal yang memang kita butuhkan. Dan kita tidak perlu menyukai keadaannya untuk bisa bertumbuh dari situ. Terima kasih. Semoga video ini berkenan di hati. Bila belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan kalau bisa bantu like video ini.
dan membantu menyebarkan video ini ke orang-orang lain.